Hai guys, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhartami Wahda, NIM D1B1200046. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Megarezeki, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang farmasi. Yang pertama yaitu definisi farmasi, pendidikan farmasi, dan sejarah farmasi. Kemudian definisi resep, definisi obat, dan bisnis farmasi. Dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi farmasi. Apa sih farmasi itu? Seperti yang kita ketahui bahwa farmasi itu adalah bidang yang fokuskan dirinya kepada obat-obatan, di mana farmasi itu merupakan obat atau racun. Dia akan menjadi obat jika digunakan sesuai dosisnya dan akan menjadi racun jika digunakan melebihi dosisnya. Farmasi juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, mencampur, mengidentifikasi, dan menstandarkan obat beserta sifat-sifatnya sesuai dengan cara penggunaan yang benar. Di mana farmasi ini merupakan salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tentang tata cara penyediaan obat menjadi bentuk sediaan tertentu sehingga siap digunakan untuk mengobati suatu penyakit. Farmasi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti farmakon, yang mempelajari tentang ilmu, pengembangan ilmu dan teknologi farmasi menjadi bentuk sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati kondisi pasien, di mana orang yang berfokus pada bidang farmasi disebut sebagai apoteker. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas tentang sejarah farmasi. Bagaimana sih sejarah farmasi itu? Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengolahan, produksi, peralihan informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan seperti halnya seorang apoteker. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam bidang pembuatan dan peracikan obat, sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decretus Silicus. Dari sinilah sejarah farmasi itu berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu farmasi dan kedokteran itu sama. Kemudian yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan farmasi di Indonesia. Yang pertama yaitu SMK Farmasi yang selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Kemudian kita bisa lanjut ke D3 Farmasi yang mendapat gelar Ahli Madya Farmasi atau AMD Farm. Selanjutnya Sarjana atau Sastra 1 S1 yang dirancang selesai dalam kurun waktu 4 tahun dengan gelar Sarjana Sains untuk Prodi Teknologi Sains dan Teknologi Informasi, dan juga Sarjana Farm untuk Prodi S1 Farmasi. Nah, selesai dari situ kita lanjut ke apoteker yang dirancang selesai dalam kurun waktu 2 tahun yang mendapatkan gelar APT atau apoteker. Kemudian S2 atau magister yang dirancang selesai dalam kurun waktu 2 tahun yang mendapatkan gelar Magister Sains. Nah, setelah itu program doktoral yang dirancang selesai dalam kurun waktu 3 tahun dengan gelar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi resep. Apa sih yang kalian ketahui tentang resep itu? Nah, resep itu adalah permintaan tertulis dari seorang dokter gigi maupun dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pada apoteker, pengelola apotek untuk menyiapkan dan membuat serta meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Penulisan resep sendiri adalah dokter gigi yang terbatas pada pengobatan gigi dan mulut, dan dokter hewan yang terbatas pada pengobatan hewan saja. Penerima resep ini adalah seorang apoteker. Resep yang benar ditulis secara jelas, dapat dibaca lengkap dan memenuhi peraturan perundang-undangan serta kaidah yang berlaku. Yang kelima di sini saya akan menjelaskan tentang definisi obat. Apa sih yang kalian ketahui tentang obat itu? Nah, obat menurut peraturan perundang-undangan farmasi merupakan suatu bahan atau bahan-bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosa penyakit, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka maupun kelainan dari badaniah maupun rohaniah pada hewan maupun manusia. Di mana obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mengurangi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya. Dalam obat terdapat beberapa jenis yang bisa ketahui. Yang pertama yaitu obat tradisional, obat jadi, obat paten, obat baru, obat esensial, obat generik, dan obat wajib. Nah, yang keenam di sini saya akan membahas tentang bisnis farmasi. Bisnis farmasi adalah semua kegiatan dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang atau jasa pada seluruh aspek yang menyangkut obat-obatan. Bisnis farmasi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bisnis kefarmasian non-pelayanan dan bisnis pelayanan kefarmasian. Yang pertama, bisnis kefarmasian non-pelayanan terbagi menjadi pabrik obat, pedagang besar farmasi atau PBF, dan penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Sedangkan yang kedua, bisnis pelayanan kefarmasian terbagi menjadi apotik, apotik rakyat, dan toko obat. Oke guys, sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.